Episode 149, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Yun Jing. Dia menemukan Jiang Wan dan Qi, apa yang ingin dia lakukan? William tiba-tiba mengangkat alisnya, wajahnya tertutup embun beku, dan dia berkata dengan gugup, saya akan segera kembali. Sebelum dia bisa menjelaskan, William dengan cepat memanggil sebuah mobil dan bergegas ke rumah sakit. Dia minum dan tidak bisa mengemudi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, William tiba di rumah sakit, bergegas keluar dari pintu mobil, dan langsung pergi ke bangsal dengan membawa Qi. Mendorong pintu terbuka, dia melihat Jiang Wan berbicara dan tertawa dengan seorang wanita anggun, dalam suasana harmoni yang tak terkatakan. William, kamu kembali. Jiang Wan bangkit. Senyuman lembut dan intelektual di wajahnya. Di seberangnya, Yun Jing duduk. Dia mengenakan pakaian mewah dengan temperamen yang bagus. Kemuliaan di tubuhnya seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Hanya duduk di sana membuat orang merasa menyendiri, seperti seorang ratu. Usianya sudah lebih dari 40 tahun, tapi wajahnya seperti seorang gadis berusia 20-an. Dengan senyuman di sudut mulutnya, alisnya terentang seperti angin musim semi, membuatnya sulit untuk membangkitkan perasaan jijik dan takut. Ini Yun Jing, wanita dengan penampilan seperti bidadari. Dalam hati, dia cemburu pada wanita berhati feme. William mengangguk, melirik ke arah Jiang Wan dan Qi sudah tertidur di ranjang rumah sakit, dan kemudian matanya tertuju pada Yun Jing. Yun Jing juga bangun saat ini, membawa tas LV hitam yang disesuaikan di tangannya, berbalik dan tersenyum. Senyumannya sangat lembut, rasanya seperti matahari yang hangat, dan dia berkata dengan lembut, William, tidakkah kamu perkenalkan aku? Wajah William menjadi dingin, alisnya mengerutkan kening, dia menatap Yun Jing dan berkata, ini dia istriku, Jiang Wan, ini putriku Qi. Setelah itu, William memandang Jiang Wan, berjalan ke arahnya, dan berbisik di telinganya, jaga Qi, aku ingin mengatakan sesuatu padanya. Kemudian, William menatap Yun Jing dengan mata dingin, dan berkata, ada yang ingin kita bicarakan di luar. Dia melangkah pergi. Yun Jing berbalik dan mengangguk sedikit ke arah Jiang Wan, lalu melirik ke arah Qi di ranjang rumah sakit, dan berkata, lain kali aku mengunjungimu, Qi sangat lucu. Kuharap dia bisa menjadi putri kecil yang bahagia dengan bahagia setiap hari. Jiang Wan juga mengangguk dengan sopan dan menarik rambut di telinganya dan berkata, terima kasih. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar dari bangsal dengan langkah anggun. Area istirahat rumah sakit. 8 pengawal berjas hitam, memakai kacamata hitam, telah mengosongkan tempat berdiri di setiap sudut, dan menjaganya dengan ketat. William berdiri di dekat jendela dengan tangan di saku celananya, melihat pemandangan di luar jendela. Yun Jing di belakang, berjalan langkah lotus datang tersenyum dan berkata, saya harap Anda kembali ke ayahmu meninggalkan dia kehabisan waktu, Anda perlu mewarisi Chen, ini awan statis, tubuh temperamen dan aura, dan orang di bangsal barusan, Paro. Meskipun dia tersenyum, ada sedikit rasa dingin dalam senyuman ini. Waktu Chen Tianxiu hampir habis. Hati William bergetar, dan matanya berkedip keras untuk memeriksa. Kenapa kamu datang untuk mencari Jiang Wan dan Qi? William berbalik dan bertanya dengan dingin. Dia adalah wanita muda dari keluarga Chen, dan Qi adalah wanita muda dari keluarga Chen. Sebagai istri kedua dari keluarga Chen, saya harus datang menemui ayahmu apakah menantu perempuannya memenuhi syarat untuk masuk ke keluarga Chen. Yun Jing tersenyum. Itu memberi orang perasaan perlawanan yang melanggar hukum yang tak terlukiskan, sangat lembut, tetapi William sangat memahami bahwa senyum wanita ini berbahaya. Dia istri saya, Qi adalah putri saya, tentu saja mereka memenuhi syarat untuk masuk ke keluarga Chen. Saya harap Anda tidak mengganggu hal-hal ini, dan jangan membuat masalah bagi saya dengan mudah. Kata William dengan dingin. Yun Jing tersenyum, dan mengeluarkan kotak brokat kecil dengan gelang emas kecil di dalamnya, dan berkata, ini adalah apa yang saudariku tinggalkan untukku sebelum dia pergi, mengatakan bahwa kamu akan menikah dan memiliki anak di masa depan. Berikan gelang emas kecil ini kepada anak itu. Alis William turun dan dia melihat gelang emas kecil di tangan Yun Jing. Itu adalah barang milik ibu. Menerima gelang emas kecil itu, William berkata dengan dingin, apakah ada yang lain? Jika tidak ada yang salah, Anda bisa pergi, ini bukan tempat yang seharusnya. Yun Jing sama sekali tidak terburu-buru, sebaliknya. Dia berkata dengan sangat tenang, minggu depan akan ada jamuan makan di Villa Yunding. Bawa Jiang Wan untuk hadir. Berbicara, pengawal di sebelahnya mengeluarkan kartu undangan yang terbuat dari kartu emas dan menyerahkannya kepada William dengan hormat. Sampul Liu Yun di Eliu tampak sederhana dan mewah. William menerima undangan itu dan berkata dengan acuh tak acuh, saya mengerti.
Dia tidak ingin mengambilnya, tetapi ketika dia memikirkan Yunjing, William mengambilnya. Ini bukan waktunya untuk pamer dengannya. Tepat ketika William hendak pergi, Yunjing tiba-tiba tersenyum dan berkata, "William, apakah Anda ingin tahu apa yang Jiang Wan dan saya bicarakan?" Singkatnya, suasana tiba-tiba menjadi dingin. William berbalik dengan marah, mengepalkan tinjunya, dan langsung pergi ke Yunjing. Namun, 8 pengawal di samping wanita itu membentuk penjagaan ketat secara langsung dan memblokir Yunjing. Menghentikan jalan William keluar, namun 8 pengawal hanya menundukkan kepala dan menolak untuk menyerah. Di mata mereka, Yunjing adalah tuannya. William hanyalah tuan muda dari keluarga Chen, bukan kepala keluarga. Belum ada hak untuk memerintah. "Tuan, saya minta maaf, kami memiliki tanggung jawab kami sendiri," kata kapten pengawal itu. William mengerutkan kening, menendang langsung ke orang itu, dan berkata dengan dingin, "Kamu mencari kematian." Yunjing tersenyum. Berbalik, kenakan kacamata hitam dan langsung bawa orang tersebut pergi. Berdiri di jendela tempat istirahat, William melihat ke pintu masuk rumah sakit di bawah. Yunjing duduk di Rolls-Royce, dan 3 mobil Mercedes-Benz S-Class hitam di depan dan di belakang mobil perlahan keluar dari rumah sakit. Inilah Yunjing, seorang wanita dengan aura tak terkalahkan dalam penampilannya. Adegan barusan bisa dikatakan sebagai peringatan atau provokasi dari Yunjing kepada William. Bagaimana dengan pewaris keluarga Chen? Dia belum sepenuhnya mewarisi keluarga, di mata Yunjing, dia hanyalah seorang tuan muda dengan sayap yang kurang. "William, ada apa denganmu?" Pada saat ini, Jiang Wan berjalan dengan ekspresi khawatir di dadanya, lengannya terlipat. William menyingkirkan embun beku di wajahnya, berbalik dan tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa, Kiki tidak membuat keributan hari ini." Setelah itu, William melewati Jiang Wan dan ingin pergi ke bangsal. Namun, Jiang Wan meraih lengan William, matanya berkedip, dan dia menatapnya dengan panas, dan bertanya, "Katakan padaku. Siapa Yunjing?" William bingung, dan keduanya saling memandang. Setelah beberapa saat, William berkata, "Jiang Wan, saya tidak ingin berbohong kepada Anda, dia adalah kerabat di keluarga saya, dia kebetulan datang ke Sangjiang untuk berbisnis, dan dia mendengar tentang saya, datang dan lihatlah." Jiang Wan mengerutkan kening, melirik William dengan curiga, lalu melepaskan tangannya, mengangguk dan berkata, "Begitu, kamu pergi untuk melihat Kiki dulu ayolah. Jangan khawatir, tidak apa-apa." William menyentuh pipi halus Jiang Wan dan berbalik untuk pergi. Di sini, Jiang Wan duduk di tempat istirahat sendirian, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah kartu nama dari sakunya, sebuah kartu nama dengan gambar awan tercetak di bagian belakangnya. Kartu nama tersebut terbuat dari emas murni, dan bagian depannya hanya bertuliskan kata kuno, "Awan," yang terlihat sederhana dan elegan. Kartu nama kartu emas bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Yunjing berkata bahwa jika kamu ingin tahu tentang William, kamu selalu dapat menemukannya. Pegang saja kartu ini. Pergi saja ke toko mana saja di kota Sangjiang dengan tanda awan. Jiang Wan tidak tahu apa yang disembunyikan William. Secara diam-diam membuat keputusan, Jiang Wan juga bangkit dan memasuki bangsal. Tidak tidur malam ini. William dan Jiang Wan berbaring di tempat tidur pendamping, saling membelakangi, tidak mengantuk. Keesokan harinya, William menerima telepon dari Liu Hao di pagi hari. Yang terakhir tampak sangat bersemangat dan bersemangat. William Chen, aku tidak sedang bermimpi, kan? Seseorang bertemu denganku pagi ini dan berkata bahwa aku menjadi ketua grup Feng Mao." William berjalan keluar dari bangsal dan menangkap Jiang Wan di kamar mandi sedang mencuci wajahnya dan menggosok gigi, mengenakan celana pendek. Bokongnya yang bulat dan lurus membuat William sedikit kepanasan di pagi hari. Dia buru-buru menutup pintu untuknya, berjalan keluar dari bangsal, dan datang ke taman penyembuhan rumah sakit, berkata, "Apa yang mereka katakan seharusnya benar. Brengsek, ini, aku tidak bermimpi kemarin." Liu Hao sangat bersemangat. Juga kaget. Baru kemudian dia ingat apa yang terjadi tadi malam, dan berbicara dengan Surong. Dia tidak sengaja mengakuisisi perusahaan dan menjadi miliarder. Dan semua ini ditangani oleh William dengan satu panggilan. Ini bukan mimpi, itu benar. Kamu bisa menjadi miliardermu dengan ketenangan pikiran. Kamu bisa belajar lebih banyak ketika kamu punya waktu. Bagaimanapun, ini adalah perusahaanmu sendiri. William duduk di bangku dan tertawa. Setelah kegembiraan ekstrim Liu Hao berakhir, dia bermeditasi, dan bertanya, "William, katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" William menyentuh hidungnya dan memikirkannya.
Mengatakan, sebenarnya, keluarga saya sangat kuat dan kaya. Ini jenis generasi kedua yang paling kaya. Ini lebih baik daripada kepala sekolah Wang Qin, Zhao, dan ayah Ma, tapi saya tidak pernah bilang saja, kita punya waktu untuk bicara, tapi kamu harus merahasiakan masalah ini kepadaku, terutama dari Jiang Wan dan Kiki, tahu. Liu Hao ada di rumah sewaan saat ini, dia telah mendengarnya di awan, dengan penuh pikiran ada suara mendengung, dan dia terkejut, kalau begitu kamu sangat kaya. William tersenyum dan berkata, ini tidak terlalu banyak. Saya punya 100 miliar kartu uang saku, dan keluarga saya juga mengontrol dunia, 70% dari kekayaan. Untuk membuat Liu Hao merasa nyaman, William memutuskan untuk bertarung. Tapi tiba-tiba, William, apa yang kamu bicarakan, 100 miliar apa? Suara yang manis dan lembut datang dari belakang, membuat William bersemangat. Dia menoleh tiba-tiba dan melihat bahwa Jiang Wan telah mengenakan gaun hitam all profesional, sosoknya digariskan dengan sempurna, kakinya yang ramping dan putih sekencang giok putih. Jiang Wan, dengan sentuhan riasan kecantikan dan wajah yang mencurigakan, dengan sarapan di tangannya, berjalan di catwalk menuju William, yang tercengang, dan bertanya, apa kekayaan 70% itu? Bersambung.